hearts tuned up spontaneously. On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Something to remind us that we're better than this poor love song. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Apa kabar Sobat Sehat hari ini, di hari yang cukup pengap ya dari kemarin Sobat Sehat. Dari hari Sabtu kemarin nampaknya cuaca di Jogja cukup panas. Tapi nih Sobat Sehat, ada fakta baru nih bahwa kalau kemarin ada erupsi Gunung Merapi, ternyata panasnya hari ini itu tidak ada hubungannya dengan Gunung Merapi Sobat Sehat. Tapi menurut BMKG nih Sobat Sehat, bahwa panasnya di kota Jogja ini karena cuaca cerah dan berawan dengan kecepatan angin yang kurang signifikan. Artinya angin-anginnya tuh jadi pengap gitu Sobat Sehat. Jadi pastikan untuk Anda para Sobat Sehat di cuaca-cuaca yang panas ini cukup minum ya Sobat Sehat. Dan juga kita harus menjaga kulit kita agar tetap sehat meskipun kita beraktivitas di luar. Nah Sobat Sehat, semoga Anda sehat di hari ini dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Di website kami di radioindonesiasehat.com ataupun di Zoom meeting dari Raisa Radio. Dimanapun Anda berada dan bergabung, terima kasih sudah selalu setia untuk stay tune di Raisa Radio. Dan hari ini kembali hadir Bincang Sehat menyapa Anda di tanggal 13 Maret 2023, jam 3 sore kita hadir menyapa Anda. Sampai dengan nanti pukul 4 sore kita akan bicarakan tentang sesuatu yang menarik Sobat Sehat. Dan hari ini Sobat Sehat kita akan bicara tentang sesuatu yang dekat dengan wanita, yaitu makeup Sobat Sehat. Nah Sobat Sehat mungkin sudah berkecimpung dengan makeup ini hampir setiap hari. Tapi pertanyaannya adalah, apakah makeup kita ini tepat untuk kulit kita? Atau makeup ini sehat nggak untuk kulit kita? Nah, kita akan ulas bersama Sobat Sehat selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pastikan dimanapun Anda berada, Anda tetap selalu bergabung bersama dengan kami dengan line WhatsApp yang sudah kami siapkan untuk Anda Sobat Sehat seperti biasa di 0812-3239-7300 untuk para Sobat Sehat yang ingin bergabung dalam tema yang menarik hari ini. Sobat Sehat, kita akan mengenal make up yang tepat untuk cantik yang sehat. Tentunya kita pakai makeup biar cantik, tapi juga tidak hanya itu, harapannya agar sehat juga. Dan telah hadir bersama dengan kami narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda Sobat Sehat. Terima kasih banyak kepada Dr. Gita Hening Bunga, spesialis dermatovenerologi dari RSUD Prambanan Yogyakarta. Kita sapa dulu Sobat Sehat. Selamat sore Dr. Gita. Selamat sore Sobat Sehat Raisa Radio. Perkenalkan, saya Gita dari saat ini saya praktek di RSUD Prambanan Sleman. Sehat Dokter Gita hari ini? Sehat, alhamdulillah Mbak Kali. Terima kasih banyak Dok sudah menyapa para Sobat Sehat. Ini Sobat Sehat sudah pada berkumpul nih yang di radio, di website juga Dok, karena memang temanya menarik dan pada penasaran juga Dok. Nanti kalau kami mempersilahkan Sobat Sehat untuk bertanya, boleh ya Dokter Gita? Silakan. Ya Dok. Semoga bermanfaat nanti ya. Amin. Kita siang ini. Amin. Terima kasih banyak Dokter.
Dokter, kalau bicara tentang make up nih, banyak dari sobat sehat yang kalau ditanya, waduh hari ini pakai make up nggak? Saya hari ini nggak pakai make up, saya cuma pakai cushion saja atau pakai moisturizer aja. Tapi sebetulnya untuk definisi make up sendiri itu yang mana saja, Dok? Ya, definisi makeup ya. Jadi sebenarnya makeup itu kan memang bagian dari seni ya, dari Hmm. seni melukis mungkin ya atau mempercantik. Jadi kalau mungkin ada seni lukis, ada seni gambar mungkin di medianya berbentuk kertas atau dinding lah, ini untuk makeup ini kita melukisnya di wajah kita sendiri atau di wajah orang lain untuk makeup artis ya. Sebenarnya tujuannya kan memang untuk memperbaiki atau menyempurnakan penampilan mungkin ya, dan juga apabila yang ada sedikit gangguan pada kulit, misalnya flek atau jerawat, mungkin make up digunakan untuk menyamarkan keluhan-keluhan tersebut, jadi biar kelihatan lebih fresh gitu mungkin ya. Kemudian bisa juga make up bisa untuk misalnya kan sekarang lagi tren misalnya mirip seseorang ya, mirip seorang public figure ya, atau yang dibikin kayak di TikTok gitu kan, kita make up sehingga mirip seseorang itu juga bisa digunakan. Yang sering kita gunakan sehari-hari mungkin tujuannya memang untuk lebih apa ya, menyempurnakan penampilan gitu ya di depan orang banyak, di depan teman-teman, jadi biar kelihatan lebih fresh, lebih segar gitu sih. Anjay, terima kasih Dok. Jadi make up ini yang disebut make up adalah sesuatu yang dilukiskan di wajah kita, begitu ya Iya, Dok? yang di Lalu apakah dengan krim-krim yang sebelumnya misalkan sunscreen itu termasuk make up juga atau beda nih Dok? kalau untuk make up sendiri itu mungkin lebih ke memperbaiki ya, misalnya kalau kita menggunakan cushion ya, foundation, kemudian eyeliner misalnya, maskara, eyeshadow itu untuk apa, memberi tampilan, mempertegas penampilan misalnya pada area misalnya pada area alis kita gunakan pensil alis supaya lebih kelihatan tegas, kelihatan bagus, kemudian eyeliner juga begitu, maskara untuk lebih menonjolkan area mata ya. Kemudian foundation ya itu tadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan, jadi misalnya flek-flek gitu ya, bekas-bekas jerawat gitu, jadi biar nggak terlalu kelihatan. Sedangkan kalau untuk sunscreen itu sebenarnya adalah standar utama untuk perawatan kulit ya, skincare basic yang sebenarnya wajib kita gunakan apalagi kita tinggal di negara tropis ya, yang paparan sinar matahari lumayan ya, itu wajib digunakan. Jadi untuk sunscreen dan moisturizer mungkin itu lebih ke skincare, lebih ke perawatan yang memang wajib kita gunakan. Boleh digunakan, boleh olahraga misalnya jalan-jalan, nggak usah sunscreen dan mungkin pelembab ya. Pelembab dan sunscreen itu memang yang wajib kita gunakan. Anjay. Baik Dok, nah ini Sobat Sehat sudah jelas nih Dok, ternyata perlu dibedakan antara make up yang mana, skincare yang mana untuk perawatan. Jadi kalau Iya, untuk make up tadi sudah dokter kita jelaskan nih Sobat Sehat bahwa make up itu sesuatu yang sifatnya mempercantik atau memperindah, memperbaiki. Tetapi kalau untuk yang skincare itu untuk merawat kulit kita agar tetap betul. sehat dan terlindungi. Dok, terima kasih. Iya. Berarti kan untuk manfaat dari make up sendiri itu luar biasa ya Dok ya, selain kita menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin nampak, memperindah juga, mungkin juga bisa mempercantik diri kita sehingga bisa tambah pede. Tapi ada Tambah tidak Dok? pede ya, betul. Utamanya itu pede ya. Betul. Tapi Dok, mau dijelaskan apakah ada manfaat-manfaat dari makeup tersendiri untuk dari sisi kesehatan di kulit kita Dok? Selain dari untuk Eh, penampilan? Kalau untuk kesehatan kulit ya memang seperti misalnya dengan kita menggunakan make up mungkin akan juga mengurangi paparan sinar matahari langsung ya pada kulit kita gitu. Kemudian bisa juga untuk memberikan
perlindungan juga terhadap kulit ya, misalnya dengan kita menggunakan foundation, cushion itu kan prinsipnya menutup bagian-bagian kulit ya, pori-pori kulit misalnya supaya nggak terpapar langsung dengan eh, matahari atau polusi udara gitu. Cuma memang perlu diingat juga untuk make up ini ada juga sisi negatifnya ya. Jadi misalnya kalau kita tidak membersihkan make up dengan pas, dengan bersih misalnya nanti bisa membuat pori-pori tersumbat, kemudian bisa juga menimbulkan kalau make up-nya kurang cocok dengan kondisi kulit kita bisa malah memperparah misalnya jerawatnya bertambah, komedonya bertambah gitu. Jadi memang perlu digunakan make up yang sesuai dengan kulit mungkin ya, tipe kulitnya, kondisi kulitnya, yaitu yang penting. Oh, Dok. Jadi dengan kita pakai make up sekaligus juga mempercantik juga, tapi juga melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari langsung, Dok ya. Terima Betul. kasih. Nah, kembali lagi Sobat Sehat, kami ingatkan untuk Anda yang baru saja bergabung di radio ini ramai sekali. Kembali di 081232397300 masih bersama dengan Dokter Gita. Sobat Sehat, kita bahas tentang make up tepat untuk cantik yang sehat. Nah, Dokter, terima kasih tadi sudah dijelaskan tentang manfaat make up yang positif nih seperti apa. Namun ada yang perlu kita waspadai bila mana kita memakai make up tapi lupa membersihkan. Tapi sebetulnya nih Dok, nah ini para sobat sehat nih mungkin hampir tiap hari bisa jadi pakai make up Dok. Selain untuk membersihkannya sendiri itu apakah ada langkah-langkah khusus Dok? Oh, untuk membersihkan. Jadi ya emang kalau untuk misalnya kita memakai make up yang lumayan tebal ya, misalnya dengan foundation, cushion yang lumayan menutup pori, memang sebaiknya pembersihannya lebih tuntas ya, misalnya dengan menggunakan double cleansing, misalnya yang pertama dengan cleansing balm atau cleansing oil atau micellar water misalnya. Kemudian setelah itu baru dibersihkan dengan sabun. Nah, pemilihan pembersih maupun sabunnya juga sebaiknya yang sesuai dengan kulit ya, tipe kulitnya. Jadi misalnya kulitnya sensitif, gampang merah, atau kulit kering, mungkin sebaiknya gunakan sabunnya yang lembut untuk wajah. Kemudian juga untuk kulit yang berminyak atau berjerawat, sebaiknya juga menghindari penggunaan pembersih yang mengandung minyak misalnya. Kemudian juga sabun mukanya mungkin yang mengandung bahan-bahan yang bisa mengurangi minyak, misalnya salicylic acid atau tea tree oil. Jadi memang harus dipilih sesuai dengan kondisi kulitnya. Dok. Nah ini untuk Sobat Sehat juga pengingat juga Dok, terima kasih sudah diingatkan bahwa kalau kita pakai make up nih Sobat Sehat, pulang dari kampus atau pulang dari aktivitas jangan lupa untuk dibersihkan dengan double cleansing seperti yang dijelaskan oleh Dokter Gita baru tadi Sobat Sehat. Nah Dokter tadi beberapa kali mengatakan bahwa pentingnya kita untuk mengetahui tipe kulit kita untuk kita bisa menyesuaikan mana make up yang pas untuk kita pun juga mana pembersih yang pas juga untuk kulit kita. Sebetulnya untuk tipe-tipe kulit itu apa saja sih Dok dan bagaimana cara untuk memilih khususnya make up yang tepat untuk kulit kita? Oke, jadi untuk tipe kulit itu memang ada bermacam-macam ya. Yang ada tipe kulit yang berminyak atau mudah berjerawat, kemudian ada tipe kulit yang kering, ada tipe kulit sensitif maupun tipe kulit kombinasi. Jadi kalau tipe kulit kombinasi itu biasanya ada perbedaan antara daerah di sekitar pipi dan daerah sekitar T-zone atau di daerah sekitar alis dan hidung ya. Biasanya daerah sekitar alis dan hidung itu dia lebih berminyak daripada daerah di sekitar pipi. Nah, apabila pada kulit yang kombinasi ini mungkin bisa digunakan skincare yang lebih ke mendekati ke arah area kulit yang T-zone. Jadi misalnya kok berminyak ya udah kita gunakan yang ke arah sedikit berminyak gitu. Sementara kalau untuk misalnya kulit kering memang sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang mengandung pelembab ya, misalnya skincare-nya mengandung hyaluronic acid atau ceramide
Kemudian, misalnya bisa juga dengan menggunakan vitamin ya, vitamin C, itu juga bisa membantu. Kalau untuk kulit sensitif biasanya dia akan mudah memerah atau mudah muncul reaksi iritasi seperti gatal, perih apabila, habis, mencuci muka atau habis terkena paparan matahari. Untuk kulit-kulit yang sensitif memang sebaiknya menghindari bahan-bahan seperti, retinol misalnya, kan banyak ya skincare yang mengandung retinol, sebaiknya dihindari. Kemudian juga eksfolian. Eksfolian itu seperti glycolic acid atau salicylic acid, lactic acid sebaiknya dihindari. Lebih ditambah penggunaan moisturizer, pelembab ya, seperti yang tadi, seperti ada isinya ceramide atau hyaluronic acid, itu atau gliserin, itu bagus untuk kulit-kulit yang sensitif. Kemudian juga menghindari skincare yang mengandung alkohol, misalnya mengandung, parfum yang terlalu banyak, kemudian juga mungkin, mengandung untuk, sabun muka misalnya yang mengandung, SLS kita nyebutnya itu, atau bahan yang soap, itu dia kadang bisa menimbulkan, iritasi sehingga, bertambah ini ya, tambah masalah di kulitnya ya. Kemudian kalau, eee, ya kalau kulitnya berminyak ya menggunakan skincare yang oil free pastinya ya. Misalnya, sabun wajah yang kandungannya salicylic acid, tea tree oil tadi, kemudian untuk moisturizer, pelembab tetap pakai untuk kulit berminyak, tapi yang oil free, yang tidak mengandung minyak, kemudian bentuknya gel mungkin jadi lebih terserap dan tidak, menambah minyak, gitu. Mmm, jadi penting ya Dok untuk kita membaca tiap-tiap apa yang mau kita beli dan juga selain juga mengenali kulit kita biar nanti kita Betul, juga tidak salah untuk mengaplikasikan itu ke wajah. Nah Dok itu tadi, perihal iya tentang betul. skincare pada saat sobat saya sudah bisa memilih untuk merawat dengan skincare yang baik, untuk make up sendiri Dok, apakah juga disesuaikan dengan kulit kita? Misalkan sesederhana memilih bedak tabur atau bedak padat itu baiknya seperti apa nih Dok? Oh iya, baik. Iya betul, untuk pemilihan make up pun harus disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Jadi misalnya kalau kulitnya berminyak, sebaiknya misalnya mau pakai foundation atau cushion, pilih yang untuk, kulit, oily atau acne prone. Jadi biasanya ada ya di kemasannya atau di produknya ada, misalnya ini untuk oily skin atau untuk acne prone skin, gitu. Kemudian, bisa gunakan juga yang bentuknya lebih light seperti gel gitu ya, dia lebih ringan. Kemudian bedaknya pun begitu, mungkin kalau untuk kulit-kulit yang berminyak akan lebih baik dengan bedak tabur yang lebih, ringan ya, tidak menutup pori. Kemudian kalau memang kulitnya kering ya, foundation-nya bisa lebih yang berbentuk agak lebih kental, misalnya krim. Kemudian kalau untuk kulit kering juga, sebaiknya hindari, penggunaan bedak yang bersifat matte ya, karena dia akan tambah kelihatan kering lagi, gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kulit kering mungkin, setelah pakai foundation atau cushion mungkin, untuk penggunaan bedaknya tidak wajib ya, tidak harus, karena akan tampak kelihatan lebih kering lagi biasanya kalau pakai bedak, gitu. Baik Dok, terima kasih. Nah ini Sobat Sehat sudah tahu nih bagaimana membedakan. Tapi kita harus tahu dulu nih kulit kita nih Mhm, berminyak kah, kering kah, atau malah justru berjerawat kah itu kita harus perlu tahu ya Dok ya. Dan iya untuk para betul. Sobat Sehat yang kebingungan kulitnya itu seperti apa jenisnya, kita boleh ya Dok ya untuk konsultasi ke dokter untuk bisa menentukan jenisnya apa ya Dok ya. Boleh, silakan. Kalau misalnya masih bingung saya tipe kulitnya apa, harus pakai skincare-nya yang seperti apa, silahkan bisa konsultasi ke dokter spesialis kulit di sekitar Anda, silahkan. Pasti nanti kita bantu untuk, kira-kira apa, skincare maupun makeup yang tepat untuk jenis kulit Anda.
Terima kasih dok. Nah ini sobat sehat penting ya dok ya ternyata. Dan kalau kita sudah mengenali jenis kulit kita juga kita akan meminimalisir boros juga ya dok. Karena ada fenomena berganti-ganti make up itu bagaimana tuh Oh dokter ya. memandang itu? Nah iya, memang seringkali karena ini banyak juga saat ini kan banyak influencer ya, influencer yang mungkin dia promote suatu produk, dibilang yang paling bagus apa, kadang ya kita memang kadang terbawa ya, oh kayaknya bagus nih kita coba, terus kok nggak ada efeknya atau malah mungkin kulit kita malah jadi gatal atau merah, akhirnya ganti lagi. Memang biasanya untuk kulit-kulit yang sensitif ya, mungkin sebaiknya untuk produk make up bisa dicoba tipis-tipis dulu menggunakannya, nggih. Kemudian dilihat responnya. Dilihat responnya misalnya dalam waktu 1 bulan gitu kok ternyata semakin tidak nyaman, nah mungkin baru bisa ganti. Jadi jangan langsung tiba-tiba, "Oh sudah saya mau ganti karena kok kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan," gitu ya. Karena kadang kulit kita itu perlu beradaptasi. Beradaptasi baik pada penggunaan skincare maupun pada penggunaan make up pun seperti itu. Jadi tidak bisa langsung memunculkan hasil yang wow gitu ya, nggak seperti iklan, jadi sekali pakai langsung kelihatan jreng gitu, berbeda. Itu hanya iklan pada kehidupan ya memang butuh waktu-waktu, gitu. Iya dok. Kecuali kalau misalnya digunakan langsung muncul reaksi iritasi atau alergi seperti pada kulit-kulit sensitif lah itu mungkin bisa dihentikan, tapi ya jangan langsung diganti, sebaiknya biarkan si kulit sembuh dulu baru menggunakan make up yang baru, gitu. Iya dok. Nah, jadi kita jangan sampai termakan iklan begitu ya dok ya, segala Betul. sesuatu butuh proses dan kulit pun juga butuh beradaptasi. Nah, dokter tadi mengatakan kalau memang Iya. begitu pakai langsung muncul beruntusan, langsung muncul permasalahan kulit itu berarti harus dihentikan. Lalu bagaimana dok ciri-ciri bahwa makeup yang kita pakai nih biasanya sudah langganan nih dok, biasanya sudah, oh saya biasa pakai merek ini. Bagaimana kita mengenali bahwa merek itu ternyata pas untuk kita? Jadi apabila kita gunakan tidak ada keluhan ya, nyaman, tidak ada gatal, tidak ada merah, kemudian tidak ada rasa apa ya, seperti perih atau celkit-celkit gitu ya. Kemudian kulit terasa nyaman, tidak kering, tidak mengelupas, mungkin itu bisa dibilang cocok gitu ya. Cuma memang kadang reaksi itu bisa muncul dalam ya itu beberapa minggu ya, beberapa minggu. Jadi nanti tetap dilihat apabila nanti semakin lama kok malah muncul gejala gatal atau perih atau kemerahan ya mungkin sementara bisa di-stop dulu. Biasanya nanti dia keluhannya akan membaik, baru misalnya nanti kalau mau ganti dengan produk lain. Atau kalau misalnya masih ragu juga, takut kenapa-napa, silakan konsultasi langsung ke dokter spesialis kulit. Baik dok, terima kasih. Nah ini dokter sepertinya ini keasikan ngobrol. Saya lupa buka-buka WhatsApp. Ternyata dari sobat sudah banyak yang bertanya. Saya mohon izin untuk bacakan satu persatu, dokter Iya, kita dari silakan. Dari pendengar Sobat Sehat yang di radio, selamat sore Dokter Gita, senang sekali mendengar informasinya, terima kasih banyak atas ilmunya. Perkenalkan sama saya Helena di Melati Sleman. Dok, untuk urutan-urutan dari penggunaan makeup sendiri, dari sunscreen atau moisturizer, lalu cushion, itu urutannya baiknya seperti apa sebelum nanti beranjak untuk melukis wajah, Jeh? Terima kasih dok, sehat selalu. Silakan Oke. dok. Baik, untuk urutannya memang sebaiknya digunakan skincare terlebih dahulu ya, dari membersihkan muka, kemudian menggunakan moisturizer. Moisturizernya disesuaikan dengan kondisi kulit tadi. Kemudian baru menggunakan sunscreen. Sunscreennya juga disesuaikan dengan kondisi kulitnya ya. Kemudian setelah sunscreen mungkin untuk
lebih mempertahankan makeupnya biar nggak gampang longsor istilahnya atau pudar, bisa menggunakan primer. Primer. Kemudian setelah primer atau base makeup ya, kita menyebutnya, bisa kemudian menggunakan foundation. Bisa menggunakan foundation yang cair atau bisa juga menggunakan yang seperti cushion ya, karena dia juga seperti foundation. Jadi untuk orang-orang yang mungkin agak ribet kalau harus dengan foundation cair, silakan menggunakan cushion bisa. Kemudian setelah itu silakan kalau mau menggunakan bedak sebenarnya optional, bisa digunakan bisa tidak. Terutama untuk kulit-kulit yang kering mungkin kurang disarankan ya penggunaan bedak karena akan tampak kelihatan lebih kering gitu. Kemudian baru nanti mempertegas area-area mata dengan pensil alis, kemudian eyeliner, maskara, eyeshadow. Tuh. Kalau memang kan ini ya highlighter atau concealer untuk menutupi mungkin mata-mata panda dan bekas-bekas jerawat, bekas flek-flek itu. Kemudian ya paling itu ya, lipstick untuk lebih biar seger. Baik dok, terima kasih. Wah, ini berasa diberikan tutorial make up nih oleh dokter Gita. Semoga menjawab pertanyaannya dok. Mbak Helena, terima kasih tadi urut-urutannya sudah disampaikan bahwa yang pertama kali yang disebutkan dokter kita adalah membersihkan terlebih dahulu. Ternyata membersihkan itu sepenting itu sobat sehat, baik sebelum memakai make up atau juga nanti setelah seharian memakai make up ya dok ya. Nah ini juga menjadi pertanyaan juga untuk salah satu sobat sehat yang bertanya di WA dok, dari Mbak Nur Astuti di Bantul, Sugeng Sonten. Dok, izin bertanya, kalau saya memakai krim dari dokter karena saya berjerawat, apakah betul tidak boleh memakai make up, J? Terima kasih. Oke, ya. Biasanya kalau ke dokter diberikan krim khusus, krim racian ya, untuk jerawat atau untuk flek, bahan-bahan menimbulkan efek kadang kulitnya jadi lebih mengelupas. Nah, lebih mengelupas. Kadang kalau kita mau memakai make up dengan adanya kulit-kulit mengelupas agak mengganggu ya, mungkin ya. Mungkin kalau seperti itu bisa juga ditanyakan ke dokter yang memberi krim, apakah nanti apabila saya pakai krim ini, saya bisa menggunakan make up, kemudian apa yang perlu saya gunakan supaya make up-nya lebih tahan lama atau lebih bagus gitu. Mungkin bisa ditanyakan karena krimnya kadang isinya macam-macam gitu. Kadang biasanya kita kasih pelembab bisa untuk membantu mengurangi kondisi kulit yang kering-kering mengelupas akibat krim itu gitu. Cuma akan lebih baik kalau ditanyakan ke dokter yang memberikan krim racian, mungkin ya akan lebih tepat. Silakan konsultasikan juga ke dokternya. Ya dok, nah ini untuk Bu Nur Astuti nih, ternyata mungkin beliau juga merasa make up ini perlu juga dok, jadi pengen pakai make up tapi masih dalam masa perawatan juga aja. Jadi tadi saran dokter Gita ya sobat sehat, untuk Bu Nur juga silakan dikonsultasikan ke dokter biar nanti hasilnya jadi lebih baik. Dokter, ini masih banyak pertanyaan dari sobat sehat, tapi karena ini sudah di pertengahan acara, mohon izin kami jeda dulu sejenak, boleh ya dok ya? Ya, silahkan. Terima kasih dok. Masih banyak sobat sehat yang akan kami ungkap tentang make up yang tepat ini, dan kita lantas bertanya-tanya apakah make up kita sudah tepat untuk kulit kita atau tidak. Nah nanti kita akan bahas lagi masih bersama dengan dokter Gita, dan ada satu lagu yang ingin kami sajikan untuk Anda sampai dengan nanti pukul jam 4 sore. Masih kami buka pertanyaannya sobat sehat tentang make up yang tepat untuk cantik yang sehat. Nah beberapa bulan yang lalu Lewis Capaldi merilis satu lagunya yang berjudul Pointless. Untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya.
Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisaradiogm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, kembali lagi di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat bergabung kembali untuk para Sobat Sehat dimanapun Anda berada, baik para Sobat Sehat yang bergabung di platform apa saja. Berjumpa kembali di Bincang Sehat Raisa Radio. Banyak dari Sobat Sehat mungkin baru saja stay tune di Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat, radio yang sedang dikembangkan oleh FKKM KUGM. Dan tentu para Sobat Sehat bisa menikmati Raisa Radio di mana saja, kapan saja. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram kami sekarang juga di @raisaradiogm untuk bisa mendapatkan tema-tema dari Raisa Radio. Plus juga bisa bertanya langsung nih pada pakarnya Sobat Sehat. Nah, hari ini kita masih bahas tentang make up yang tepat untuk cantik yang sehat. Masih bersama dengan Dr. Gita Hening Bunga, spesialis dermatovenerologi dari RSUD Prambanan Yogyakarta. Sobat Sehat, ternyata membersihkan make up kita, membersihkan wajah kita itu sepenting itu. Dan bahkan membersihkannya pun harus double cleansing. Jadi melewati dua proses. Yang pertama adalah memakai micellar water dulu atau apapun yang sejenisnya. Baru kemudian Sobat Sehat baru memakai sabun untuk bisa memastikan kulit kita bersih. Nah, Dokter Gita, terima kasih masih stay tune di Raisa Radio. Ini banyak sekali yang menanyakan terkait dengan kebersihan kulit. Ada juga dari Sobat Sehat yang bergabung. Ini dari Mbak Lia ini bertanya, Dok, kalau memang orang itu terkadang lupa untuk membersihkan dari kulitnya karena memang pulang udah mungkin capek, Dok ya. Pulang capek, lupa, ketiduran, dan itu berulang-ulang. Untuk jangka panjangnya sendiri, apa yang terjadi pada kulit kita, Dok? Jadi memang sebaiknya tetap pada saat kita pulang, misalnya nggak sempat membersihkan dengan komplit, mungkin ya dibersihkan dengan micellar water kan mungkin lebih praktis ya, gampang gitu. Sebaiknya tetap dibersihkan ya. Nah kan sebelum tidur kita juga wajahnya harus bersih dulu supaya kulitnya juga lebih sehat ya, bisa beristirahat, kemudian pori-porinya tidak tertutup. Gitu. Kalau tidak dibersihkan jangka panjang mungkin lama-lama pori akan tertutup, pasti bisa muncul keluhan-keluhan seperti komedo, bisa jerawat muncul, kemudian sel-sel kulit mati yang menumpuk itu juga akan menimbulkan wajah kelihatan kusam ya.
kurang cerah gitu. Jadi memang sebaiknya diusahakan untuk dibersihkan. Terutama mungkin malam sebelum tidur ya, kita kan pasti ini ya harus kita bersihkan dulu. Mhm. Ya dok, ini semoga para sobat sehat juga mengupayakan waktu membersihkan, toh juga membersihkan tidak lama ya dok ya, tidak Iya, sampai 1 jam ya betul. dok ya. Betul sekali. Dan demi untuk menjaga kesehatan kulit kita nih sobat sehat, kita bersyukur diberikan kulit yang sehat, mestinya kita harus jaga biar tetap sehat ke depannya dan juga cantik begitu. Cantik ternyata tidak hanya bicara soal sesuatu yang dilukiskan ya dok ya, kebersihan tuh juga bagian dari kecantikan ya dok ya. Ya dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Kuswahyudiati di Jogja. Selamat sore dokter dan juga menarik sekali temanya sore hari ini Raisa Radio. Izin bertanya, anak saya SMP tapi sudah besar dok dan minta untuk izin memakai make up. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan yang dokter sampaikan di chat tadi, sobat sehat, bahwa dokter kita mengatakan make up bisa digunakan sejak usia remaja, gunakan sesuai dengan tipe kulitnya dan jangan lupa dibersihkan dengan baik. Mungkin dokter ingin menambahkan untuk Ibu Kuswahyudiati, silakan dok. Iya, untuk remaja memang ini memang mulai ini ya exploring ya, pengen tahu, pengen mencoba segala macam. Yang penting untuk penggunaan make up memang itu sebaiknya tetap digunakan skincare juga supaya kulitnya tetap sehat ya, skincare sebelumnya, kemudian untuk penggunaan make up gunakan sesuai tipe kulit, kemudian mungkin nggak terlalu tebal dulu ya, mungkin penggunaannya tipis-tipis saja, kemudian jangan lupa pasti harus dibersihkan dengan baik setelahnya. Baik dok, menyesuaikan dari usianya ya dok ya, tipis-tipis dulu, kecuali kalau Iya. anak SMP-nya pentas nari itu baru nggak apa-apa ya dok ya. Ya, mungkin kalau makeup yang ada event ya, itu mungkin bisa lebih tebal karena memang untuk event. Tapi kalau untuk sehari-hari, saya rasa untuk remaja ya, mungkin yang ringan aja ya, misalnya yaitu skincare dari moisturizer, sunscreen, misalnya mau digunakan foundation yang ringan, silakan, bedak, make up yang untuk apa namanya mempertegas area-area ini pun silakan, tapi mungkin nggak terlalu tebal juga ya karena disesuaikan dengan umurnya, jangan masih remaja kayak kayak ibu-ibu nanti kalau make upnya terlalu tebal ya. Ya dok, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dok, ini animonya luar biasa ini sobat sehat dari Mbak Anita Triahayu, semoga sehat selalu ini. Selamat sore dok, saya izin bertanya ya dok, make up bisa digunakan mulai umur berapa? Apakah ada batasan umur? Untuk menggunakan make up, mohon pencerahannya. Tadi sudah dijelaskan dokter Gita bahwa remaja sudah bisa ya dok ya. Remaja Iya. mungkin mulai usia berapa aja dok? Kalau remaja mungkin biasanya ya usia pubertas ya mungkin setelah menstruasi ya, mungkin 13 tahun ke atas ya masih boleh, tapi ya itu sewajarnya ya, mungkin nggak terlalu tebal, kemudian tetap diikuti dengan penggunaan skincare Baik. yang tepat untuk kondisi kulitnya. Jadi para sobat sehat yang di rumah yang mungkin sudah menjadi orang tua nih, mau diperhatikan juga kalau anak-anaknya sudah mulai mencoba memakai make up harus dibarengi dengan skincare yang tepat juga, nggih dok. Lalu ini ada pertanyaan dari Mbak Diana Rahmandita, semoga sehat selalu. Selamat sore Dokter Gita, apakah ada rekomendasi berapa jam dalam menggunakan make up dalam sehari ya dok? Apakah tidak masalah menggunakan make up seharian dan baru dihapus ketika akan tidur saja? Terima kasih dokter, sehat-sehat dok. Terima kasih. Untuk berapa jam bisa digunakan makeup sebenarnya tidak ada standarnya sendiri ya. Cuma memang kadang kalau kita misalnya berada di lingkungan outdoor luar, terkena paparan matahari, kemudian debu, polusi ya, mungkin kadang terasa berat, mungkin bisa kita hapus. Kayak misalnya kalau kita mau sholat ya, untuk muslim kan biasanya kita hapus dulu nih make-up-nya sebentar, sebelum wudhu gitu biar lebih bersih dan kita pastikan bisa air wudhunya bisa masuk ke kulit gitu ya, kita hapus dulu baru nanti dipakai lagi silahkan. Untuk berapa jamnya sih tidak ada batasan ya, yang penting pada saat kita mau tidur mau beristirahat wajah harus sudah bersih gitu, sudah bersih
dari segala macam makeup tadi. Jadi tidak ada batasan ya dok ya, dan ini Nggak mungkin batasan jam. kabar baik juga untuk para sobat sehat yang bertanya ini dok, ada dari Ibu siapa nih, Ratna Ningsih, yang bagaimana bila profesinya sebagai orang yang di depan panggung yang setiap hari harus pakai makeup tebal, apakah berisiko ya dok ya? Tadi dokter menyebutkan bahwa tidak apa-apa asal kita menekankan pada kebersihannya ya dok ya, Betul. bersihkan setelah itu. Mungkin dokter akan menambahkan untuk Mbak Ratna Ningsih? Ya tetap dengan membantu kulitnya supaya tetap sehat ya. Jadi skincare itu wajib untuk yang memang harus karena profesinya harus setiap hari menggunakan makeup tebal. Tentu saja kita harus pastikan kulitnya sehat. Jadi dengan menggunakan skincare sesuai dengan tipe kulitnya itu jadi kulitnya nggak hanya ditutup aja tapi tetap yang di dalamnya tetap sehat ya. Makeup aja. Kemudian membersihkannya juga mungkin harus lebih tuntas karena biasanya kalau makeup tebal kan kadang kita nggak sengaja masih ada sisa-sisanya di wajah. Itu harus dipastikan bahwa pada saat kita beristirahat semua sisa-sisa makeup itu sudah bersih gitu sebelum kita beristirahat malam. Baik dok, terima kasih. Nah ini Sobat Sehat, ternyata yang menyimak Raisa Radio di edisi sore hari ini macam-macam dokter kita. Ada yang tadi mungkin berprofesi yang tiap hari harus pakai make up. Ada juga para Sobat Sehat, ini dari Mbak Lisa Parmawati yang penasaran dok, dan pertanyaan menarik dokter. Soalnya dokter, menarik sekali pembahasannya. Dok, sekarang ini banyak konten di media sosial yang memberikan info, katanya dilarang menggunakan skincare atau krim dokter sebelum menikah, agar saat menikah make up-nya jadi bagus dan tidak longsor. Bagaimana ya dok? Terima kasih. Ini sepertinya Mbak Lisa nih teman-temannya akan menikah ini dok. Silakan Oh dok iya kita. iya iya. Oke, ya. Jadi biasanya kalau krim racikan dokter itu memang di spesifik ya mungkin untuk keluhan tertentu. Misalnya ada jerawat yang memang diberikan krim yang mengandung bahan-bahan untuk mengurangi jerawat, untuk flek begitu. Nah, memang kadang ada beberapa bahan dalam krim racikan itu yang tadi menyebabkan kulitnya agak sedikit kering, mengelupas ya. Nah, itu memang kadang kalau kita diberi make up dia mungkin kurang pas ya karena dia kurang menempel karena ada area kulit yang kering mengelupas gitu. Tapi kalau tidak dipakai krim juga misalnya jerawat nggak dikasih krim racikan dia akan semakin banyak jerawatnya gitu. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan dulu apabila misalnya mau menikah atau mau make up tebal untuk beberapa lama, dikonsultasikan ke dokternya yang memberi racikan, misalnya mau diganti dulu atau diberikan krim yang lebih ringan itu sebelum sebelum acara. Jadi nantinya pada saat di make up-nya akan lebih tahan lama dan lebih bagus. Jadi jangan terus langsung di stop sendiri ya. Nanti di stop sendiri krimnya demi untuk make up yang maksimal ternyata malah keluarnya muncul, jerawatnya muncul lah, malah ini akan mengganggu nanti pada saat acara intinya. Gitu Oke ya. dok, terima kasih. Konsultasikan ke dokter. Dikonsultasikan ke dokter ya ini untuk Mbak Lisa Iya. Parmawati. Nah dokter tadi dokter juga sudah menjelaskan bahwa kita harus mengenali kulit kita untuk mengenali make up yang bagaimana yang akan kita taruh di wajah kita. Lalu apakah dari dokter kita sendiri ada pesan untuk kita untuk make up yang seperti apa yang hendaknya kita hindari dok? Kalau make up yang dihindari mungkin yaitu kita harus balik ke kita tahu dulu tipe kulit kita itu seperti apa. Nah, kemudian kebutuhan kulit kita itu seperti apa. Misalnya kalau kulit kita kering kan kita memang harus menggunakan pelembab ya moisturizer baik dalam bentuk skincare maupun yang dalam bentuk make up ya. Gitu. Jadi memang yang utama adalah kita tahu tipe kulit kita itu seperti apa, nah baru kita tentukan make up yang mau kita gunakan itu yang seperti apa.
Jadi tadi untuk pengetahuan tentang kulit kita ini merupakan bekal juga ya Dok ya untuk kita ke Mhm, depannya betul. seperti apa dan memilih, bahan-bahan makeup yang seperti apa yang pas untuk kita. Kalau boleh tahu nih Mmm, Dok di, ruang praktek di akhir-akhir ini anak-anak muda nih kebanyakan ini, baru-baru ini kan kita pakai masker Dok dan kita juga pakai mhm. makeup itu, penyakit-penyakit kulit atau mungkin permasalahan kulit apa yang baru-baru ini muncul dan banyak pasien yang sampai datang ke dokter Dok? Oh iya. Jadi memang sejak pemakaian masker memang banyak juga kasus-kasus yang jerawat ya, jerawat karena penggunaan masker karena kan lembab ya. Nah, lembab kita gunakan hampir seharian ya, menggunakan maskernya. Paling sering adalah kasus-kasus jerawat atau akne ya, masne. Itu sering juga. Memang seringkali, selain karena penggunaan skincare yang kurang tepat, bisa juga karena penggunaan, bahan-bahan makeup yang kurang tepat juga, gitu. Jadi misalnya kulitnya sudah berjerawat nih, sudah oily atau acne prone, sudah berjerawat, tapi dia memakai skincare-nya yang banyak pelembabnya, misalnya moisturizer-nya banyak, kemudian mmm, apa namanya, make up-nya juga yang, foundation-nya tebal ya, yang menutup pori, kemudian ditambah dengan mungkin membersihkannya pada saat membersihkan make up-nya kurang bersih gitu. Jadi akhirnya menambah itu, menambah, resiko munculnya jerawat dengan penggunaan masker. Iya, baik Dok. Jadi untuk make up sendiri ini tidak bisa lepas dari skincare ya Dok ya. Untuk kita memakai make Mhm. up harus dibarengi juga juga dengan skincare yang tepat. Lalu ini ada pertanyaan juga ini mungkin dari sobat sehat yang bertanya ini, Dok kalau berjerawat itu apakah tidak boleh memakai make up ya Dok? Soalnya saya selalu menutupi karena tidak pede Dok. Terima kasih. Oke, kalau untuk jerawat sebenarnya boleh-boleh saja menggunakan make up ya, apalagi kalau misalnya ada acara penting misalnya ya, kalau nggak pakai make up kan kurang pede mungkin ya, jadi merasa malah, apa, kurang nyaman gitu. Silakan memakai make up, tapi ya itu mungkin bisa juga, konsultasi dulu ke dokternya ya. Misalnya dengan kondisi jerawatnya banyak misalnya, banyak peradangan di wajah gitu, apakah mungkin perlu diberikan, obat atau diberikan krim terlebih dahulu untuk bisa mengurangi peradangannya. Kemudian bisa juga dikonsultasikan, misalnya kalau saya ingin pakai make up ini Dok dengan isinya ini, kandungannya ini, apakah boleh gitu. Jadi biar nanti dinilai, oh isinya misalnya aman untuk kondisi kulit yang seperti ini gitu ya. Heeh, atau misalnya, oh ini jangan karena nanti memperburuk kondisi kulitnya gitu, kondisi jerawatnya misalnya, itu. Mhm, mhm, mhm. Memang sebaiknya, tetap disesuaikan dengan kondisi kulitnya, heeh, sebenarnya tidak ada larangan, orang berjerawat nggak boleh make up-an, nggak juga, tapi disesuaikan mungkin ya. Tuh, Mhm. dan juga konsultasi ke dokter, yang mana yang bisa digunakan, yang mana yang jangan dulu digunakan sampai kondisi jerawatnya sembuh, gitu. Mhm, baik terima kasih Dok, apalagi perlu kita ingat juga bahwa komponen make up nih macam-macam ya Dok ya, tidak hanya bedak Betul. saja tapi ada juga Mhm, alis, lalu juga eyeliner, eyeshadow, lalu lipstik itu mhm, mhm. mungkin bagi para sobat saya yang berjerawat mungkin boleh memakai tapi nanti tanya dulu ke dokter mana yang boleh dan tidak begitu nggih dokter kita nggih? Betul sekali, iya. Wah, menarik sekali Dok pembicaraannya sore hari ini asik sekali nih dari Sobat Sehat juga banyak yang tercerahkan. Pada akhirnya Sobat Sehat yang tim yang bergonta-ganti make up, kita sekarang sudah mengantongi informasi dari dokter Gita nih para Sobat Sehat. Insya Allah ke depan kita jadi lebih tahu lagi dan tidak ragu lagi ketika nanti kalau memang pengen tahu betul kondisi kulit kita, konsultasi ke dokter tidak apa-apa begitu ya Dok ya. Iya, Dokter Gita, betul terima sekali. kasih banyak sudah memberikan informasi, edukasi kepada kita semua. Mungkin terakhir dari Dokter Gita, pesan untuk para sobat sehat yang mendengarkan di radio, di website, atau di Zoom, atau nanti mendengarkan lewat podcast di Spotify juga. Silakan Dokter Gita. Oke, ya terima kasih Mbak Bali. Untuk sobat sehat semua, make up ini memang, salah satu penunjang penampilan mungkin ya, supaya kita bisa lebih percaya diri, lebih nyaman untuk tampil di muka publik gitu. Tapi perlu diingat juga kita harus, kenali dulu kulit kita seperti apa tipenya, kemudian juga
penggunaan make up kita sesuaikan dengan tipe kulit, kemudian juga dengan usia ya, dengan kondisi yang kita hadapi, misalnya make up untuk sehari-hari atau make up untuk acara-acara tertentu. Dan yang paling penting juga adalah rawat kulitnya. Ya, harus dilakukan perawatan kulit. Karena apabila kulitnya sehat, maka make up-nya akan juga lebih baik tampilannya gitu. Kemudian juga penggunaan make up tidak akan menimbulkan memperberat kondisi kulit apabila kulitnya sudah sehat dan terawat dengan baik gitu. Jadi jangan hanya make up aja, tapi silahkan rawat kulitnya dulu ya, pakai skincare-nya, baru nanti gunakan make up. Baik Dok, terima kasih banyak. Jadi kalau kulit kita sehat, juga penampilan kita tanpa make up pun juga mungkin sudah Dok ya, menunjang ya Dok ya, apalagi ditambah dengan make up. Jadi tidak hanya mementingkan cantiknya saja, tapi juga sehat. Terima kasih banyak Dokter Gita sudah mampir di Radio Indonesia Sehat sore hari ini. Terima kasih Dok sudah menyempatkan untuk menyapa para Sobat Sehat ini. Dari Sobat Sehat juga ini Dokter Gita dapat salam dari para Sobat Sehat yang mendengarkan di radio juga. Dokter Gita semoga sehat selalu, lancar selalu, dan salam untuk keluarga di rumah, Dokter. Semoga menjadi amal jariah untuk Dokter Gita dan keluarga, dan menjadi berkah juga. Amin. Terima kasih, ya, Dokter terima Gita. kasih Mbak Galuh dan teman-teman Raisa, Sobat Sehat Raisa juga. Terima kasih. Semoga bincang-bincang kita sore ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Gitu ya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Terima kasih banyak Dokter Gita. Mohon maaf Dok bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Senang bertemu dengan Dokter Gita sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Salam untuk rekan-rekan di RSUD Prambanan Dokter Gita. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk para Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Wah, kita hari ini banyak mengantongi informasi baru nih, dan lebih berhati-hati juga nantinya untuk memilih make up untuk menunjang penampilan kita. Semoga para Sobat Sehat di edisi sore hari ini bisa menambah wawasan luas dan juga bisa menyebarkan informasi ini kepada teman-teman Anda, Sobat Sehat, atau mungkin keluarga Anda yang ya setiap hari kita memakai make up ya. Jadi ini merupakan informasi yang penting. Semoga bermanfaat Sobat Sehat, dan para Sobat Sehat yang ketinggalan dan baru mengikuti di jam-jam akhir, Anda juga bisa menikmati acara di sore hari ini melalui rekaman di podcast Spotify yang akan kami rilis di Spotify dengan keyword Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh mohon pamit undur diri, Dokter mohon pamit. Mohon maaf Sobat Sehat bila ada kesalahan, dan mohon maaf untuk Sobat Sehat yang pertanyaannya belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Saya Galuh pamit undur diri. Sobat Sehat tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio.